Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, oh yes. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pebatuan. Nah, walaupun ibadahnya online, kiranya adik-adik tetap dalam sukacita dan penuh semangat. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, adik-adik siapkan dulu nih pakaian yang rapi dan gak boleh dalam keadaan makan. Oke? Nah, kalau gitu kita bernyanyi dengan judul lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik bangkit berdiri dan ikuti gerakan kakak sekolah minggu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita ulangi sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab apa? Jawabnya ya kurang keras. Jawabnya ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawabnya ya. Wah, sungguh luar biasa semangat adik-adik. Kalau gitu kita akan mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas berkat yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online kami. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati dan bukakan hati dan pikiran kami untuk mau mengikuti ibadah dengan tertib. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kami kesehatan agar kami dapat melalui hari-hari kami dengan penuh bahagia. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, untuk kembali membangkitkan semangat kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita kembali bernyanyi dengan judul lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya.
sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat yang ketiga. Hukum Taurat yang ketiga kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Nah, apa sih artinya itu dari tita ketiga? Nah, adik-adik, artinya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Contohnya, menyebutkan sumpah demi Tuhan untuk meyakinkan teman-temannya. Tidak boleh ya. Begitu. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita membacakan ayat bulanan, kita kembali bernyanyi dengan judul lagu Nama-nama Kita Perjanjian Baru. Oke adik-adik, untuk ayat bulanan di bulan Maret, di awal bulan Maret, itu dari Roma 3 ayat 24 yang akan diwakilkan oleh teman kita. Untuk teman kita persilakan. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih untuk teman kita yang sudah mewakilkan untuk ayat bulanan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Neng, kita kembali bernyanyi dengan judul lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya? Ada kabarnya baik-baik semua? Syukur, puji Tuhan, anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dahulu. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang kami sembah, terima kasih Yesus, Engkau sudah menyertai dan melindungi kami dapat melalui hari-hari kami sampai pada minggu pagi ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami, juga semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhanlah yang menyertai, memampukan mereka untuk menjalani kehidupan mereka, bertumbuh dengan sehat, dengan baik, taat kepada orang tua. Terima kasih Yesus. Kami berdoa atas nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak ibu, kita mau mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 50 tentang Yesus ditangkap. Kita mulai dari ayat 43. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah si Judas,
salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu akan aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu sembah murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Itulah firman Tuhan buat anak-anak, buat kita semuanya. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, ini tentang firman Tuhan, yaitu tentang si Judas. Anak-anak kenal sama si Judas kan? Iya, baik. Anak-anak ibu selalu ingat dengan cerita-cerita kakak-kakak sekolah minggu di waktu kita masih mengadakan sekolah minggu. Jadi tentang cerita ini, tentang kehidupan jujur dan tulus. Apakah anak-anak sekolah minggu memiliki sahabat? Tentu memiliki sahabat kan? Jadi kalau kita memiliki sahabat, kita sama-sama pergi sekolah, kita sama-sama belajar, kita sama-sama bermain, kita sama-sama pergi ke gereja pada saat kita waktu datang ke gereja. Sebelum datang corona ya anak-anak yang ibu cintai. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Begitulah kalau orang bersahabat. Kalau bersahabat itu kita harus berbuat baik kan? Kita akan berbuat baik selalu buat sahabat kita itu. Namanya sudah bersahabat. Kemana-mana sama kan anak-anak ibu semua? Oke, anak ibu itu anak yang baik dan anak yang pintar, yang suka bersahabat. Tetapi kalau bersahabat, sudah bersahabat tapi suka buat nakal juga, suka lagi mencibir-cibir temannya itu, sebentar sahabat, sebentar tidak sahabat. Bagaimana kayak gitu? Seperti firman Tuhan ini pada saat sekarang, hidup jujur dan tulus. Itu yang dituntut untuk kita, hidup jujur dan tulus. Kita harus mempunyai sahabat itu, harus betul-betul punya sahabat. Seperti mama kita kan, itu lebih-lebih dari sahabat kita. Makanya mama kita, papa kita nggak boleh kita bohongi, tidak boleh kita sakiti hatinya. Itu pun orang tua itu adalah sahabat. Kalau kita bikin orang tua kita menjadi sahabat, berarti itu betul-betul anak yang turut dengan perintah orang tua. Itulah sahabat. Seperti kita kepada orang tua kita, itu juga dikatakan sahabat. Tetapi kalau banyak anak-anak yang tidak jujur kepada sahabatnya, suka anak-anak menyakiti hati sahabatnya, seperti si Judas membuat sakit hati Tuhan Yesus.
atau melukai hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dijualnya loh. Berapa dijual Tuhan Yesus anak-anak? Tahu nggak? Ingat nggak? Berapa dijual Tuhan Yesus? Udah lupa. Nggak ingat lagi sama firman Tuhan. Di waktu kita rajin sekolah minggu, semua kita ceritakan. Apalagi tentang si Judas yang suka jahat, yang menjual Tuhan Yesus. Mengkhianati Tuhan Yesus dia. Bagaimana caranya dia mengkhianati Tuhan Yesus? Dia cium Tuhan Yesus. Itulah diberitahukan kepada teman-temannya. Siapa yang kucium nanti dari antara mereka? Itulah Tuhan Yesus katanya. Jahat kan? Jahat kan anak-anak ibu semuanya? Sifat si Judas kan? Makanya anak-anak ibu jangan kayak si Judas. Kalau dari kecil sudah biasa kayak si Judas, suka mencibir-cibir temannya, suka mencubit-cubit temannya, suka dengki sama teman-temannya, suka curang sama teman-temannya. Nanti bisa jadi si Judas loh. Makanya jangan ditiru si Judas yang sudah menjual Tuhan Yesus. Berapa keping dijual Tuhan Yesus anak-anak? Siapa yang tahu? Iya, 30 keping dijualnya Tuhan Yesus. Akhirnya kemana si Judas pergi? Apa yang dilakukan si Judas? Dia bunuh diri. Aduh, takut loh. Takut ya anak-anak. Akhirnya dia lari bunuh diri. Dia tidak tahu kemana mau mengadu. Karena dia sudah bersalah kepada Tuhan Yesus. Makanya anak-anak ibu semuanya, anak-anak sekolah minggu semuanya, jangan berbuat dosa, jangan berbohong, jangan berdusta firman Tuhan atau titah. Anak-anak ibu ingat lagi semuanya titah? Mungkin sudah lupa ya, banyak bermain-main, lupa. Dan teman-temannya banyak tidak mau menonton YouTube sekolah minggu kita kan? Banyak. Kasihan loh. Kita tidak dapat firman Tuhan, tidak disirami dengan firman Tuhan. Bagaimana anak-anak ibu bisa mencintai firman Tuhan? Bagaimana anak-anak ibu biar menjadi anak Tuhan? Tuhan Yesus sangat sayang kepada semua anak-anak sekolah minggu HKBP Pembatuan. Semangat, semangat. Supaya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Supaya corona bisa pergi jauh. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk memuji Tuhan Yesus. Supaya kita bisa dengar-dengaran dengan firman Tuhan Yesus. Iya kan? Makanya kepada anak-anak sekolah minggu, tiap minggu perhatikan ada acara sekolah minggu. Ada kebaktian sekolah minggu. Kakak-kakak tiap minggu mengadakan kebaktian sekolah minggu. Ayo diingat, bangun pagi, bangun seperti sekolah minggu biasa. Duduk yang rapi. Dengarkan kakaknya di dalam kebaktian tiap minggu. Jangan lupa. Kenapa kita tidak enggak siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Jangan seperti si Judas ya. Kita sudah kenal dengan Tuhan Yesus, tetapi kita lupa dengan firman Tuhan. Kami dari guru sekolah minggu dan kakak-kakak, supaya anak sekolah minggu semua ingat tiap minggu pagi buka YouTube sekolah minggu Pembatuan. Lihat anak-anak, apa kebaktian, apa yang diceritakan guru-guru sekolah minggu atau kakak-kakaknya yang dinyanyikan, ikut bernyanyi, semangat supaya jauh dari kejahatan seperti si Judas. Jangan kita seperti si Judas ya anak-anak.
dia nakal, dia jahat, dia bikin yang tidak baik kepada Tuhan Yesus. Padahal murid-murid Tuhan Yesus ada berapa? Masih ingat? Orang 1, orang 2, orang 3. Berapa murid-murid Tuhan Yesus? Iya. Terima kasih anak-anak ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Iya, 12. Yang jahatnya siapa? Si Judas Iskariot, yang sudah menjual, mengkhianati Tuhan Yesus. Dengan apa dia mengkhianati Tuhan Yesus? Dengan diciumnya Tuhan Yesus. Lalu datang penjahat menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedih loh. Begitu juga anak-anak ibu semuanya. Kalau berbuat jahat orang tua sedih. Makanya sayangi orang tua, hormati orang tua. Itulah anak Tuhan Yesus, anak yang cinta kepada Tuhan Yesus. Jangan selalu membuat sakit hati orang tua. Oke? Semangat, semangat terus. Kalau anak sekolah minggu harus semangat. Nanti kita bertemu di minggu sekolah minggu. Semua apa yang dikabarkan bersama-sama kakak-kakak sekolah minggunya, kalian harus ingat. Itu akan ditanya oleh kakak-kakak nanti. Siapa yang benar-benar memperhatikan dan biasa melihat, mengikuti acara sekolah minggu, dia pasti akan dapat hadiah dari siapa? Dari Tuhan Yesus loh. Dia akan menjadi anak yang baik, anak yang diberkati, anak yang pintar, anak yang cantik, anak yang ganteng, anak yang disayangi orang tua. Jauhkan sifat seperti si Judas. Jangan sampai seperti si Judas anak-anak ibu. Sekarang sudah banyak seperti si Judas-Judas masa sekarang. Banyak sekali anak-anak, kakak, abang-abang, orang tua pun banyak seperti si Judas sekarang. Pura-pura teman, rupanya dalam hatinya tidak teman. Itu juga si Judas. Jadi kita jangan kayak si Judas. Si Judas zaman dulu. Itu tidak baik. Kita tinggalkan semuanya sifat si Judas. Masakan dia selalu mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berjalan ke sana, berjalan ke sini, pergi ke sana untuk menyebarkan firman Tuhan, bersama-sama berdoa, bersama-sama melihat mukjizat dibikin Tuhan Yesus, tetapi dia mengkhianati Tuhan Yesus. Betapa sedihnya nak. Sedih. Makanya dengarkan nasihat orang tua, dengarkan firman Tuhan supaya menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Itulah pengharapan kami dari guru-guru sekolah minggu. Semoga semua anak-anak sekolah minggu Pembatuan menjadi anak yang baik, yang diharapkan orang tua, terlebih-lebih yang diharapkan Tuhan Yesus. Oke? Ibu akan melihat anak-anak, perkembangan anak-anak sekolah minggu. Apakah anak-anak sekolah minggu setiap minggu mengikuti kebaktian sekolah minggu di rumah masing-masing? Nanti ketahuan di mana semangat anak-anak sekolah minggu melihat kebaktian atau mengikuti kebaktian di YouTube kita di rumah masing-masing. Jadi semoga anak-anak ibu jangan pernah mengkhianati orang yang telah mengasihi kita. Jangan pernah sekalipun mengkhianati orang yang mengasihi kita. Tetaplah anak-anak ibu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua,
firman Tuhanlah yang selalu menyertai anak-anak. Amin. Semoga Tuhan menyertai anak-anak. Salam. Selamat hari Minggu buat anak-anak. Sekolah Minggu. Kita akan bertemu minggu depan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami sudah menyampaikan firman-Mu buat anak-anak kami Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan bersama-sama dengan anak-anak kami Tuhan. Kirimkan Roh Kudus-Mu untuk anak-anak kami semua Tuhan, supaya mampu untuk menerima firman-Mu, melakukan firman-Mu Tuhan. Jauhkan dari mereka Tuhan kejahatan, kemunafikan, seperti sifat si Judas yang telah membuat tingkah laku yang tidak perlu dicontoh anak-anak kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang selalu bungkus tutup mereka dengan kasih setia-Mu, dengan darah-Mu yang kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang selalu menyertai anak-anak kami dimanapun mereka berada. Keluarga lepas keluarga, biarlah Tuhan Yesus yang menyertai kedua orang tua mereka. Berikan kesehatan, berikan akal budi yang baik, supaya orang tua tetap mengajarkan firman-Mu, hukum-Mu untuk anak-anak kami semuanya, supaya mereka selalu berjalan di jalan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu telah sampai buat anak-anak kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu memampukan mereka menjadi anak-anak yang berjalan di jalan kebenaran dari firman-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus untuk berkumpul lagi bersama-sama di tengah-tengah rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan yang menghalau itu semua penyakit, apapun itu penyakit Tuhan Yesus, kami tidak mengerti, tetapi kami yakin dan percaya Engkau akan halau COVID-19 dari kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami semua guru-guru sekolah minggu untuk dapat selalu setia untuk menyampaikan firman-Mu di setiap saat apapun yang terjadi Tuhan. Biar anak-anak kami dapat disirami dengan firman-Mu, dapat melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Bertumbuhlah iman-Mu Tuhan buat anak-anak kami semua, supaya kami orang tua dapat bergembira untuk memberikan nasihat yang baik buat anak-anak. Tuhan, Engkaulah yang menyertai dan melindungi keluarga lepas keluarga, semua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu yang selalu menjadi bekal hidup kami ke depan, terlebih-lebih buat anak-anak semua Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa atas anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kita ucapkan untuk Bu Nenggolan atas firman Tuhan yang boleh kita dengarkan tadi. Semoga firman Tuhan kali ini dapat mengajarkan kita. Oke adik-adik, kita kembali bernyanyi sebelum menutup ibadah kita kali ini. Untuk adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, boleh dikumpulkan ke penetua sektor masing-masing. Kita bernyanyi dengan judul lagu Ada Satu Sobatku.
adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya anak